koordinasikan sama teman-teman ya. Nanti silakan diisi di akhir seminar. Silakan untuk teman-teman yang lain masih ditunggu, silakan open cam. Nggak ada yang mau lihat ini ya, wajah cantik udah mandi atau belum. Tapi yang jelas ini, perlihatkan diri kalian bahwa ya kita menghargai teman kita yang sedang seminar gitu ya. Izin Bu. Iya. Untuk Pak Trinya sudah hadir Bu. Sudah hadir, oke siap. Ya. Bu Febri, Pak Tri, Assalamualaikum. Bisa kita mulai ya Pak, Bu? Oke, bisa Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terlambat Bu, Bu Zoli. Iya, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Tri Supriya dan Ibu Febri, kemudian teman-teman semuanya yang telah bersedia hadir pada siang hari ini dalam rangka seminar kerja praktik atas nama mahasiswa Romi Afrizal dengan judul Identifikasi Intensitas Bising dan Potensi Bahaya Bising terhadap pekerja serta upaya pengendalian bising di PT Hoktong Jambi. Nah, ini merupakan judul kerja praktik yang sudah dilakukan oleh Romi. Kemudian seminar ini insya Allah akan berjalan 2 sesi, 2 atau 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi, kemudian nanti tanya jawab dengan Bapak Ibu penguji, lalu sesi ketiga nanti akan ada ini ya sesi tanya jawab dengan para peserta. Kalau misalnya ada yang ini ya, ada yang mau bertanya. Jadi kita buka sesi pertanyaan untuk mahasiswa di sesi terakhir. Untuk sesi pertama, silahkan nanti Saudara Romi untuk presentasi maksimal 10-15 menit ya, cukup ya, 10-15 menit. Silahkan dimaksimalkan waktunya, tidak memperpanjang cerita lagi, kita langsung saja, saya persilahkan kepada Romi Afrizal untuk mempresentasikan hasil dari kerja praktiknya. Silahkan Romi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir pada seminar kerja praktik pada hari ini. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Zuli Rodia, SSI, MT, selaku dosen pembimbing kerja praktik saya. Yang terhormat Ibu Febri Juwita Anggraini, STMT, selaku dosen penguji 1 saya. Dan yang terhormat Bapak Tri Supriya Putra, STMSI, selaku dosen penguji 2, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, saya Romi Afrizal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Identifikasi Intensitas Bising dan Potensi Bahaya Bising terhadap pekerja serta upaya pengendalian bising di PT Hoktong Jambi yang saya laksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Materi yang akan dibahas pada hari ini yang pertama itu adalah pendahuluan, kedua deskripsi umum perusahaan, ketiga pelaksanaan kerja praktik, keempat pembahasan, kelima adalah kesimpulan, dan keenam adalah tanya jawab. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah karet merupakan salah satu komoditi hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Indonesia. Tingginya akan kebutuhan karet mendorong pabrik-pabrik di Indonesia untuk melakukan pengolahan akan karet sehingga perkembangan pabrik karet di Indonesia semakin berkembang. Salah satunya itu adalah PT Hoktong. PT Hoktong merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan karet remah dengan mutu SIR 20, di mana dalam proses kegiatan produksinya karet tidak terlepas dari penggunaan mesin-mesin serta peralatan yang menghasilkan kebisingan yang cukup tinggi. Salah satunya contohnya itu adalah mesin breaker yang bisa menghasilkan kebisingan 97 desibel, mesin hammer mill yang bisa menghasilkan kebisingan 96 desibel, dan mesin creeper yaitu 88 desibel. Tingginya kebisingan di lingkungan kerja di PT Hoktong Jambi akan meningkatkan adanya potensi bahaya bising terhadap pekerja, seperti gangguan psikologis, gangguan fisiologis, dan gangguan komunikasi. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja upaya pengendalian bising di PT Hoktong yang sudah dilakukan.
Lalu tujuan dari kerja praktik ini yang pertama, untuk mengetahui intensitas kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan produksi di lingkungan kerja di PT Hoktong Jambi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat bising yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu bising. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui potensi bahaya yang timbul akibat bising terhadap pekerja di PT Hoktong Jambi dengan menggunakan metode interview atau wawancara. Lalu yang keempat, untuk mengetahui upaya pengendalian bising yang dilakukan di PT Hoktong Jambi. Kemudian masuk pada profil perusahaan. Yang pertama, PT Hoktong Jambi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan karet remah dan berdiri pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1998, perusahaan PT Hoktong mengalami perubahan nama dari PT PD Hoktong menjadi PT Hoktong Jambi. Kemudian, PT Hoktong Jambi beralamat Jalan Raden Patah, RT 7, Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi, Jambi Timur, Kota Jambi, dengan luas area yaitu 15.433 meter persegi dan kapasitas produksinya mencapai 30.000 ton per tahunnya. Kemudian masuk pada visi dan misi PT Hoktong Jambi. Visi yang pertama adalah menjadi perusahaan yang berdedikasi tinggi dan terpercaya dengan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Yang kedua, memiliki manajemen yang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan nilai untuk pemegang saham. Kemudian untuk visinya yaitu menjadikan perusahaan keram rubber terkemuka yang menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan bertanggung jawab terhadap mutu produk dan juga lingkungan. Kemudian kegiatan perusahaan ada dua, yaitu kegiatan kantor dan kegiatan pabrik. Kemudian untuk kegiatan kantor itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama accounting, yang merupakan bagian bertugas mengelola semua pembukuan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua ekspor, yang bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan, serta bertugas mengeluarkan shipper instruction yang diproduksi pada bagian pabrik. Kemudian ada HRGA, merupakan bagian yang terkait dengan seluruh karyawan atau pegawai, baik itu karyawan tetap, harian, buruh, dan kontrak, termasuk dalam kegiatan perekrutan calon pegawai dan petugas keamanan kantor. Kemudian untuk kegiatan pabrik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku, di mana bagian pengadaan bahan baku ini merupakan bagian yang penting, di mana PT Hoktong ini dalam melakukan penyediaan bahan baku itu bekerja sama dengan dua agen, yaitu agen Ahok dan agen Ayang. Kemudian untuk proses produksi basa, produksi basa ini merupakan langkah awal dan proses produksi, di mana pada tahap ini dilakukan proses pencacahan, penggilingan, dan juga perumahan hingga karet nanti menjadi blanket karet yang dijemur di KGA. Kemudian masuk pada produksi kering. Produksi kering ini merupakan lanjutan dari produksi basah, di mana pada produksi ini juga dilakukan pencacahan hingga karet nanti menjadi produk dengan mutu SIR 20. Kemudian ada bagian laboratorium yang bertugas melakukan pengujian terhadap kualitas produk. Lalu ada quality control yang bertugas dalam melakukan menangani atau mengatasi bagian produk yang terdapat kontaminan apabila ada kontaminan di produk tersebut. Lalu ada gudang SIR yang bertugas dalam melakukan penyimpanan terhadap produk. Kemudian ada sumber masuk pada kebisingan di PT Hoktong. Sumber kebisingan di PT Hoktong dari beberapa tahapan. Yang pertama itu dari tahapan pengadaan bahan baku, di mana pada tahapan ini bisa dihasilkan kebisingan mencapai 85,6 desibel. Kemudian untuk bagian pada produksi basah itu bisa menghasilkan kebisingan 96,39 desibel dengan sumber kebisingan itu yaitu forklift, ada breaker, rotary screen, hammer mill, rectifier, lalu bucket amplifier, creeper, dan lift. Kemudian pada bagian produksi kering itu bisa dihasilkan kebisingan mencapai 95,53 desibel dengan sumber kebisingan yaitu forklift, cutter, mangel, dan dryer. Kemudian pada tahap pressing, pada tahap ini bisa dihasilkan kebisingan mencapai 74,3 desibel, yaitu sumber kebisingannya itu adalah mesin press yang berjumlah 2 unit. Kemudian ini merupakan sumber kebisingan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada mesin-mesin produksi, yang kedua ada alat kerja, yaitu ada forklift dan rolly, lalu ada mesin genset, ada mesin pompa ipal, dan truk dari proses distribusi. Kemudian untuk kebisingan di PT Hoktong Jambi, jenis kebisingan menurut HUTAP pada tahun 1999, berdasarkan spektrum dari bunyi yang dihasilkan, kebisingan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bising kontinu, di mana bising yang terjadi secara terus-menerus dengan waktu yang lama dan mempunyai spektrum frekuensi yang luas. Lalu ada bisingnya terputus-putus, di mana bising ini dapat mengeras dan juga melemah bunyinya secara perlahan. Kemudian ada bising impulsif, merupakan bising yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan. Kemudian ada bising impulsif berulang, di mana kebisingan ini terjadi secara berulang-ulang dengan intensitas yang rendah. Kemudian menurut Salami 2015, kebisingan berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bising yang mengganggu, di mana kebisingan ini dengan intensitas rendah tetapi dapat mengganggu pendengar.
Lalu ada bising yang menutupi, bising yang menghalangi pendengar, yaitu bising yang menghalangi pendengar dan secara tidak langsung dapat mengganggu pendengaran. Lalu ada bising yang merusak, di mana bising ini merupakan bising yang sudah melebihi ambang batas dan dapat merusak pendengar seseorang. Sedangkan untuk kebisingan di jenis kebisingan di PT Hokton Jambi, itu yang pertama ada bising kontinu yang berasal dari mesin produksi, kemudian ada bising yang terputus-putus atau intermittent yang berasal dari proses distribusi. Kemudian ada kebisingan yang merusak berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap manusia. Kemudian ini masuk pada lokasi pemantauan kebisingan, di mana ada 5 lokasi dilakukan pengukuran kebisingan oleh penulis, yaitu ada area hammer mill, ada area rumah pompa, area creeper, area mangel, dan area bengkel. Kemudian ini adalah hasil pemantauan kebisingan di PT Hokton Jambi. Kemudian ini merupakan hasil pemantauan pada tahun 2018, di mana pada bulan Juni 2018 itu didapatkan kebisingan yang berkisar antara 54 desibel hingga 66,2 desibel, di mana kebisingan tertinggi itu berasal dari halaman kantor dan kebisingan terendah itu berasal dari dermaga. Lalu untuk bulan Desember 2018 dihasilkan kebisingan yang berkisar antara 42,3 desibel hingga 74,3 desibel. Di mana kebisingan tertinggi itu berasal dari produksi basah dan produksi kering, dan kebisingan terendah berasal dari area laboratorium. Ini merupakan kebisingan pada pemantau kebisingan pada tahun 2019, di mana pada bulan Juninya itu didapatkan kebisingan yang berkisar antara 50,9 desibel hingga 83,7 desibel, di mana kebisingan tertinggi berasal dari produksi kering dan kebisingan terendah berasal dari perumahan penduduk. Kemudian pada bulan Desember 2019 itu didapatkan pengukuran kebisingan yang berkisar antara 53,83 desibel hingga 88,9 desibel, di mana kebisingan yang tertinggi berasal dari produksi basah dan kebisingan terendah berasal dari perumahan penduduk. Kemudian hasil pemantauan kebisingan pada tahun 2020 didapatkan pada bulan Juni itu kebisingan yang berkisar antara 49,76 desibel hingga 83,26 desibel, di mana kebisingan tertinggi itu juga berasal dari produksi kering dan kebisingan terendah berasal dari area dermaga. Kemudian pada bulan Desember dihasilkan kebisingan yang berkisar antara 53,56 desibel hingga 91,3 desibel dengan sumber kebisingan tertinggi itu berasal dari ruang mesin atau genset, lalu kebisingan terendah berasal dari perumahan penduduk. Kemudian ini merupakan hasil pemantauan pada bulan Juni, didapatkan hasil yaitu berkisar 53 kebisingan yang dihasilkan itu berkisar antara 53,56 desibel hingga 89 desibel, di mana kebisingan tertinggi itu dihasilkan dari area bengkel dan kebisingan terendah dari area produksi kering. Kemudian ini merupakan hasil pemantauan dari yang dilakukan oleh penulis, di mana ada 5 area titik. Yang pertama, di mana kebisingan dihasilkan itu berkisar antara 79 desibel hingga 96,39 desibel, di mana dari 5 area ini sudah melebihi ambang batas semua, yaitu 70 desibel. Kemudian ini merupakan dokumentasi pada saat melakukan sampling bising. Lalu untuk potensi bahaya bising, ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pekerja yang ada di PT Hokton Jambi yang berjumlah 10 orang, di mana ada gangguan, yang pertama itu gangguan komunikasi, di mana ada 80% yang terganggu secara komunikasi atau 8 orang. Kemudian ada 20% yang tidak terdampak atau tidak terganggu komunikasi atau 2 orang. Kemudian untuk gangguan fisiologis ada bermacam-macam, yaitu sakit kepala, di mana sebanyak 29% atau 97 orang, lalu ada mual, ada 25% yaitu 6 orang, lalu cepat lelah 21% atau 5 orang, lalu migrain 17% ada 4 orang. Kemudian untuk susah tidur dan sakit perut yaitu masing-masing 4% atau 1 orang yang merasa gangguan fisiologis tersebut. Kemudian untuk gangguan psikologis yaitu ketidaknyamanan, ada hampir semuanya merasakan gangguan secara psikologis, yaitu sebanyak 90% atau 9 orang, kemudian yang tidak terdampak secara psikologis ada 10% atau 1 orang. Kemudian ada beberapa pengendalian bisingan di PT Hokton. Yang pertama itu pengendalian dengan cara isolasi, yaitu isolasi kamar mesin genset. Kemudian yang kedua, pengendalian dengan rekayasa engineering, yaitu perawatan dan perbaikan mesin yang jadwalnya diatur oleh kepala bagian mekanik. Kemudian modifikasi mesin produksi dengan melakukan atau memodifikasi mesin dengan memberikan penutup pada mesin produksi. Kemudian yang ketiga, pengendalian administratif, yaitu yang pertama rotasi kerja, yang kedua ada shift kerja, pemberian label intensitas bising di area kerja, lalu ada standar operasional prosedur atau SOP, lalu ada box house. Kemudian
ada penerapan alat pelindung diri atau APD, yaitu pertama earplug dan earmuff. Jadi lalu ada pengendalian secara alami, yaitu penanaman pohon peredam bising di area perusahaan, yaitu penanaman pohon pucuk merah juga pohon mangga, kemudian juga pembangunan pagar yang tinggi. Kemudian ini merupakan area isolasi mesin di mana di tempat mesin genset itu ditempatkan di tempat yang khusus untuk menyimpan genset tersebut. Lalu ini pengendalian modifikasi mesin tadi, lalu ini pemberian label intensitas bising, box hose, lalu ada earmuff dan penanam pohon peredam bising yaitu pucuk merah tadi. Untuk kesimpulan, yang pertama, dari hasil pengukuran yang dilakukan penulis, intensitas kebisingan di PT Hoktan Jambi berkisar antara 79 sampai 96,39 desibel. Pada area hammer mill sebesar 90,17 desibel dan area creeper sebesar 96,39 desibel. Untuk area produksi kering yaitu area mangel sebesar 95,53 desibel, area rumah pompa sebesar 92,14 desibel dan area bengkel sebesar 79 desibel. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu bising, kebisingan di PT Hoktan Jambi pada area pengukuran yaitu hammer mill, creeper, mangel, rumah pompa, dan bengkel telah melebihi baku mutu kebisingan, yaitu 70 desibel. Yang ketiga, potensi bahaya akibat bising terhadap pekerja di PT Hoktan Jambi meliputi gangguan komunikasi, gangguan fisiologis, yaitu sakit kepala, mual, cepat lelah, migrain, susah tidur, dan sakit perut, dan gangguan psikologis, yaitu berupa ketidaknyamanan. Yang keempat, ada upaya pengendalian bising yang dilakukan di PT Hoktan. Yang pertama itu pengendalian secara isolasi yang dilakukan cara mengisolasi mesin genset. Lalu yang kedua, pengendalian teknis yaitu perawatan dan perbaikan mesin dan modifikasi mesin produksi. Yang ketiga, pengendalian administratif yaitu pergantian pekerja, manajemen jam kerja, pemberian label intensitas bising pada area kerja, standar operasional atau SOP. Kemudian ada box hose. Lalu untuk yang keempat, pengendalian dengan alat pelindung diri, yaitu seperti penggunaan earmuff dan earplug. Dan yang kelima, pengendalian secara alami dengan menggunakan barrier atau penghalang seperti menanam tanaman peredam bising, yaitu pohon mangga, pucuk merah, dan tanaman hias. Dan juga membangun pagar yang tinggi. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Bu Zuri. Oke, terima kasih Romi presentasinya. Panjang ya. Ya, tuh tadi mungkin demikian presentasi dari Romi. Mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu penguji. Tadi karena Bu Febri permisi sebentar Pak, ada yang masih dikerjakan gitu. Pak Tri mungkin bisa duluan mungkin Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Zuli. Terima kasih atas kesempatannya untuk ini. Dan untuk Romi, terima kasih atas presentasinya terhadap laporan kerja prakteknya. Baik, saya mungkin nggak banyak ya untuk bertanya tentang ini laporan kerja prakteknya Romi. Yang pertama dari presentasinya lumayan bagus lah. Untuk ini Romi, saya mungkin koreksi yang pertama dulu dari tulisan ya. Mungkin ini ada huruf, coba di daftar isi bagian poin 4.4 itu masalah tulisan ya, selanjutnya yang masalah gambar juga itu diratakan ya di daftar gambar yang laporannya Romi kasih itu, sama ini pokok itu penulisan. Yang kedua ada permasalahan nggak untuk ini masyarakat di sekitar untuk masalah kebisingan itu? Kalau yang saya lihat dari presentasi si Romi kan, Romi permasalahannya kepada ini pekerja di sana kan. Nah, itu bagaimana dengan masyarakat sekitar dalam pengendalian kebisingan itu? Kalau pekerja kan itu ada standar dari perusahaan kan untuk penanganan kebisingan, baik dalam
bagi pekerjanya dan bagi pabriknya itu sendiri. Tolong dijelaskan itu, Romi. Ya, Pak. Sementara itu aja dulu. Baik Pak, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi memang untuk di PT Hoktong ini kebisingan yang dihasilkan memang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai di bagian produksi itu bisa mencapai 101 desibel. Tetapi di sini untuk masyarakat itu sendiri, alhamdulillah tidak ada gangguan Pak, dikarenakan memang dulu pada beberapa tahun yang lalu berdasarkan hasil wawancara dengan bagian K3 di sana, jadi di sana itu memang dulu kebisingan itu dari bisa mencapai berapa meter itu. Nah, jadi penduduk itu memang terkena dampaknya terhadap kebisingan. Namun seiring berjalan waktu di PT Hoktong itu di PT Hoktong Jambi itu sendiri mengubah sumber energinya, Pak. Kemarin itu kan masih manual menggunakan mesin genset seperti itu, tapi sekarang sudah menggunakan energi listrik. Jadi untuk kebisingannya itu tidak terlalu bising lagi, Pak. Ditambah lagi untuk area perusahaan atau pabrik di PT Hoktong itu sendiri kan dia berupa gedung gitu Pak, dan gedungnya itu cukup tertutup, yaitu gedung pagarnya juga tinggi dan juga tertutup, dan juga apalagi dihalangi dengan ruangan penjemuran bangkit karet. Di situ kan jadi akan menjadi penghalang juga untuk kebisingan itu bisa masuk ke area perumahan penduduk. Jadi tidak ada masalah Pak untuk saat ini, karena memang untuk sumber energinya juga sudah diperbarui dari kemarin kan yang menggunakan mesin genset, dan sekarang sudah menggunakan energi listrik Pak. Oke, itu saja dari saya Pak. Untuk ini si Romi, untuk titik-titiknya ada nggak di luar dari pabrik itu? CCTV Pak. Hah? CCTV. Alat apa? Tes kebisingan dari sekitarnya di luar dari apa itu pabrik ada nggak? Atau itu di lingkungan di dalam ini pabrik aja? Kalau untuk sampling kebisingan, biasanya itu kan dilakukan selama 1 semester itu 1 kali Pak. Jadi dalam satu tahun itu ada 2 kali pengukuran, dan setiap kali pengukuran untuk area perumahan penduduk atau area yang berdekatan dengan tempat tinggal penduduk itu selalu dilakukan pengukuran kebisingan Pak. Berarti dengan DLH ya? Iya Pak. Hubungan hidup ya? Iya. Yang mereka dari PT Hoktong itu sendiri bekerja sama dengan DLH untuk melakukan sampling bising itu Pak. Oke. Tolong untuk ini ya Romi, penulisan itu harus konsisten ya, untuk tulisan apa breaker misalnya kan itu kan bahasa Latin atau apa kan, gimana aturannya seperti apa kan ya. Baik Pak. Oke, untuk SIR 10, SIR 20. Dan penulisannya juga diteliti, dicermati juga ya. Itu halaman 14 itu yang dokumentasi masih apa? Masalah dokumentasi itu dokumen atau dokumentasi. Ya. Nah, ini yang dokumen itu, dokumen atau dokumentasi. Karena kalau apa kan berbeda tuh. Kalau dokumen kan cuma sebagai ini kan berkas-berkas. Kalau dokumentasi ada foto atau apa gitu kan? Ya Pak. Ya. Baik Pak. Sekarang ke halaman 16, coba halaman 16 si Romi. Udah. Untuk ini uraian kegiatan kerja prakteknya, tolong di dalam bentuk tabel, misalnya kayak ini apa, tabel kayak Excel itu kan ada kegiatannya sebelah kiri. Jadi harinya itu ada apa, tabel ini hari apa itu. Jadi bukan penjelasannya saya lihat itu ada yang sama, penempatan ruangan, penguatan lokasi. Jadi kalau dalam bentuk tabel timeline itu timelinenya, tahu kan dalam bentuk timeline kan ada kegiatan sebelah kiri, nanti ada hari minggu pertama, hari apa kan, nanti dikasih warna misalnya. Yang saya lihat di sini kan ada kegiatan yang sama, itu misalnya mengawali laporan kegiatan,
melanjutkan laporan kerangka laporan. Nah, itu hari Selasa misalnya 6 Juli 2021. Jadi kan terlalu orang memahaminya terlalu sulit. Jadi kalau kita bikin dalam misalnya kamu kegiatannya apa selama di sana, nanti ada timelinenya harinya apa, misalnya hari tanggal Selasa bulan ini kan minggu pertama gitu. Kalau saya lihat di sini kegiatan selama di sana kan kebanyakan apa, ke lapangan, diskusi dengan pembimbing, membuat laporan, selanjutnya melanjutkan kerangka laporan. Jadi orang memahaminya ini agak bingung gitu. Jadi kalau dalam itu timeline apa itu, jadi di sini kan hari tanggal ini ganti kegiatannya di depan. Nah, jadi kegiatan di depan apa-apa aja yang kamu kegiatan di sana gitu, ya. Kegiatan di sana nanti di sininya di sampingnya itu hari dalam bentuk kotak-kotak gitu. Itu ya harus ada seperti itu juga. Kalau ini kan penjelasan uraiannya saya lihat kegiatannya untuk ke apa? Kebanyakan laporan ke lapangan. Kalau dari sana itu hasilnya apa yang dapat Romi ambil itu di pabrik itu? Selama 2 bulan di sana di kerja praktek, apa yang dapat diambil dari kerja praktek itu? Baik Pak, terima kasih. Izin menjawab Pak. Jadi selama kurang lebih 2 bulan kerja praktik di sana, banyak sekali yang saya bisa ambil. Karena ini kan untuk angkatan 18 dari kami, ini merupakan pertama sekali kami turun ke lapangan atau kuliah di lapangan Pak. Jadi banyak sekali yang bisa diambil dari teori kuliah. Contohnya saja teori kuliah. Karena selama ini kan kalau kita cuma belajar di perkuliahan hanya teori-teori saja, tetapi kalau di lapangan kita benar-benar bisa melihat secara langsung Pak, seperti contohnya upaya pengendalian di PT Hoktong ini. Secara teori kan memang kita sudah sering mendengar teori-teori tentang upaya pengendalian apa saja, tetapi kalau di PT Hoktong itu sendiri kita memang benar-benar bisa melihat apakah pengendalian di suatu perusahaan itu dilakukan atau tidak. Kemudian juga di sini kan kami juga praktikum kebisingan, itu kami secara online juga, jadi tidak memegang alat, dan di sini saya melakukan sampling secara langsung, dan ini merupakan pembelajaran juga untuk saya. Mungkin nanti kalau mau penelitian bisa lebih baik lagi. Terus juga untuk bukan hanya teori kuliah, tetapi dari sosialisasi Pak. Di sini saya belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana bersosialisasi dengan orang baru di lingkungan kerja. Karena memang di sini kami bisa dikatakan seperti pekerja lainnya, kami datang jam 8, istirahat jam 12, masuk lagi jam 1, terus pulang jam 3. Jadi kami harus memenuhi peraturan yang ada di sana, jadi tidak bisa kayak pulang semaunya dan lainnya. Dan juga untuk proses produksi, dari proses produksi kan itu ada kebisingan-kebisingan dihasilkan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui apa saja sih sumber-sumber kebisingan di pabrik itu, contohnya pabrik PT Hoktong ini. Kemudian Pak, selain itu untuk teori-teori yang lainnya seperti bagian IPAL, kami juga belajar. Saya mengambil kebisingan tetapi juga belajar IPAL gitu Pak. Jadi ada hal lain yang saya pelajari di sini. Ada lagi? Ini saja Pak. Itu saja. Oke. Untuk ini ya, ini kan si Romi ada standar SNI-nya itu nggak dicantumkan. Ada ini ya, SNI UNT 7231. Jadi perbandingan dengan hasil yang Romi dapat dari dari perusahaan, nanti ada perbandingan apakah tiap tahunnya turun atau meningkat. Jadi kalau meningkat kan berarti ada permasalahan kan. Kalau turun berarti permasalahan kebisingan udah mulai berkurang. Jadi nanti untuk laporannya ada ini ya, untuk standarnya berapa dan untuk hasilnya dari pengamatan itu berapa, ya? Izin jawab Pak. Untuk di laporannya, ya?
Jadi Pak, untuk SNI 7231 itu tahun 2009 itu saya menggunakannya sebagai pedoman untuk pengukuran kebisingan Pak. Jadi SNI tersebut saya gunakan untuk melakukan prosedur pengukuran kebisingan di PT Hoktong, karena di situ disebutkan langkah-langkahnya dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan Pak. Tetapi untuk standar kebisingan di perusahaan, saya membandingkannya dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu bising, Pak. Bukan yang SNI ya, berarti Bukan, Pak. kementerian ya? Iya. Peraturan Menteri ya. Untuk saran apa tadi? Apa Pak? Tolong. Sarannya. Tunggu dulu. Ini saran dari apa? Dari Romi sendiri kata satu melakukan monitoring pengawasan. Itu udah dilakukan atau gimana itu? Dari saran dari Romi itu, apakah masih kurang atau gimana dari pihak perusahaannya? Baik Pak. Kenapa caranya ini? Baik Pak, izin menjawab. Jadi untuk saran itu, Romi sarankan karena memang pemantauan di sana atau monitoring di sana masih kurang, sedangkan kebisingan di PT Hoktong itu merupakan kebisingan yang menurut saya cukup tinggi Pak, yang sampai 97 desibel. Jadi kenapa saya menyarankan di situ, supaya di PT Hoktong Jambi itu sendiri bisa dilakukan monitoring yang lebih rutin lagi, karena dari hasil wawancara dengan pekerja di sana, mereka itu menginginkan kalau hasil pemantauan kebisingan itu dilakukan bukan hanya 1 semester 1 kali, Pak. Jadi Romi menyarankan untuk perusahaan lebih rutin lagi untuk melakukan monitoring terhadap pemantauan kebisingan, Pak. Kalau dilakukan, Pak, kalau untuk dilakukan itu belum, Pak, karena yang dilakukan itu hanya untuk 1 semester 1 kali. Jadi untuk 1 tahun ada 2 kali pemantauan, Pak. Berarti perusahaan itu hanya memantau aja ya, apa untuk laporan untuk pengecekan pemantauan aja ya, untuk berarti per bulan. Jadi untuk ketika ada laporan lagi pemantauan, berarti mereka baru menerapkan itu atau gimana, Romi? Itu selama Romi di sana? Baik Pak. Kalau untuk pemantauan Pak itu memang rutin dilakukan. Untuk 1 semester itu 1 kali. Jadi 1 kali itu pasti untuk dilakukan pengukuran kebisingan atau pemantauan kebisingan. Tetapi dari pekerjaannya ini sendiri, maksudnya Pak, kalau bisa itu misal untuk 1 semester itu 2 kali dilakukan pengukuran kebisingan, Pak. Ya, karena kan kalau pemantauan kan 6 bulan biasanya kan, 1 semester kan, ya kan. Nah, berarti kan pas laporan baru mereka menerapkan aturan-aturan itu kan. Jadi kan harusnya kan mereka mungkin pihak perusahaan kan harusnya dalam 6 bulan itu 2 atau 3 kali kan harusnya seperti itu. Iya, ya Pak. Kan? Iya, Pak. Itu untuk saya. Untuk daftar pustaka diperhatikan lagi ya, Romi. Ada yang daftar pustaka di dalam ini, di dalam laporan kamu nggak ada di daftar pustaka, namanya nggak dimasukkan, ya? Iya Pak. Ya, tolong diperhatikan. Oke, itu aja, Bu Zuli. Itu ya, yang Pak. Ini dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Zuli. Ya, terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama Bu Zuli. Baiklah, tadi sudah ini ya, Romi sudah dicatat, di record juga ya, nanti silakan dicatat kembali ya Romi ya, dirinci. Tadi ada beberapa poin-poin juga yang saya catat. Mungkin tadi maksud Pak Tri itu untuk ini ya Rom, dari data-data, kamu kan punya data-data kebisingan tuh, bisa dilihat nggak ininya, data-datanya, yang di hasil. Ya Bu. Nah, hasil itu tuh kan ada ininya ya, periode pengukurannya kan ya, kalau nggak salah dari 1 tabel itu berapa tuh?
mungkin trennya mungkin yang yang disampaikan Pak Tri tadi ya, untuk melihat ada penurunan ataukah peningkatan gitu mungkin. Jadi ya itu mungkin bisa jadi ini juga, jadi satu analisis sendiri juga Rom, bisa ditambahkan nanti ya di hasilnya. Oke. Bu Febri sudah monitor, Bu? Oke, Bu Zuli. Terima kasih, Bu Zuli. Iya, silahkan kepada Bu Febri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Tri, Bu Zuli, sama teman-teman sekalian. Selamat sore untuk mahasiswa juga yang hadir sebagai audiens atau peserta yang menghadiri seminar. Mungkin saya juga mau menegaskan apa yang disampaikan oleh Bu Zuli di awal tadi ya. Jadi bagi mahasiswa yang mengikuti seminar, baik itu seminar proposal, hasil, sama seminar KP, setahu saya, Prodi itu sudah mengeluarkan di awal dulu aturan mahasiswa mengikuti seminar online via Zoom meeting ya. Jadi diminta mahasiswanya itu dalam mode open cam atau membuka kameranya, jadi tahu mahasiswanya itu ada apa enggak. Jadi tidak hanya sekedar nampang akun, nama akunnya, tahu, jadi bisa menyimak dengan baik benar-benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di sini itu tidak perlu lagi nanti kita ulang pada seminar-seminar berikutnya, karena ya sudah kalian sudah kalian dapatkan ilmunya, sudah dipahami, dan nanti bisa diterapkan dalam penulisan laporannya untuk laporan penelitiannya atau laporan KP-nya nanti. Tapi sepertinya apa yang disampaikan Bu Duri tadi juga tidak direspon dengan baik sama mahasiswanya ya. Jadi masih cuman berapa orang mahasiswa yang melakukan open cam pada sesi seminar KP Romi ini. Saya harap ke depannya, pada seminar KP ke depannya itu mahasiswanya itu mematuhi aturan. Jadi nanti Bu, kalau nggak ada mahasiswa yang nggak open cam, nggak usah diakui aja Bu, dia mengikuti seminar KP ini. Oke, kita nggak tahu dia benar-benar ada apa tidak gitu, benar-benar menyimak apa tidak. Cuman masuk Zoom, terus diletakkan Zoom-nya atau dibiarkan laptopnya, habis itu dia pergi kemana-mana. Gitu. Aduh, kebiasaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang pendahuluannya, Bu Zuli. Terima kasih waktunya. Rom, bisa kita lanjutkan, Rom? Bisa, Bu. Oke. Romi ini KP-nya di PT Hoktong Jambi 28 Juni 2021 dan sampai 28 Agustus 2021. Ya, Bu. Oke, ini masih masa pandemi ya Rom ya? Masih, Bu. Repot nggak Rom? Kalau dibilang repot Bu, karena kan kemarin itu sempat PPKM juga hampir semingguan. Kadang kan kalau Romi mau sampling bising itu kan juga terhambat Bu, karena perusahaan juga diliburkan kan, pekerjaan juga diliburkan. Jadi otomatis produksi juga tidak berjalan di sana Bu. Oh, jadi sempat ini ya, tidak berproduksi juga ya Rom ya? Selama, iya. Sempat nggak berproduksi berarti ya? Sempat Bu. Ini kamu KP-nya selalu maksudnya selama bulan Juni sampai Agustus ini masuk terus ke kantor atau ada yang selang-seling gitu atau gimana kemarin pengaturannya? Kalau untuk masalah masuknya itu masuk terus Bu, jadi setiap hari itu masuk dari hari Senin sampai Jumat. Tetapi kalau misal kemarin itu kan time regulernya ya. Kemarin juga ada karena ada PPKM darurat juga kan Bu, beberapa hari kan, ada juga yang kurang lebih seminggu. Jadi kami juga diliburkan Bu. Oh, gitu. Oke, Rom. Jadi saya sudah baca ini kamu laporan kerja praktiknya. Untuk dari penulisan
sudah cukup bagus, tapi apa ya, untuk namanya masih ada kesalahan pengetikan yang saya temukan, kemudian ya yang disampaikan ini udah sesuai dengan format penulisannya ini, Rom? Sudah Bu, kalau yang Romi lihat dari pedoman KP. Yang daftar gambar ini, yang tulisan gambarnya memang bold gitu. Iya Bu, untuk tulisan gambarnya itu bold. Tabelnya juga bold gitu, yang di daftar isinya. Gitu ya. Kemudian nanti coba dicek ulang. Kemudian penulisan sasing sudah cukup bagus, tapi masih ada yang mungkin ketinggalan kan. Kemudian untuk apa namanya, daftar pustaka ya, ada yang kamu menggunakan daftar pustakanya, menggunakan referensinya, tapi tidak kamu tambahkan atau tidak kamu lampirkan di daftar pustaka. Kalaupun ada, itu penulisannya tidak sesuai dengan penulisan daftar pustaka yang seharusnya, ya Rom ya. Itu juga harus kamu sesuaikan, kayak kamu pakai undang-undang ini kan ada beberapa nih. Kan saya lihat lampirannya, soalnya kamu menampilkan di sini di kayak seperti di pendahuluan itu ada di paragraf kedua itu menurut Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014. Nggak ada menyebutkan tentang apa. Akhirnya saya ngeliat ke referensi, tapi di dalam referensi ternyata nggak ada. Di referensi kamu tidak melampirkan, kalau salah saya nggak nemu ada berapa ya. Nanti itu dilengkapi ya Rom ya, dan penulisannya disesuaikan. Bisa ya Rom? Bisa Bu. Oke, kemudian ini di pendahuluan di paragraf pertama itu kamu menyajikan kalimat berapa ini ya? Kalimat ketiga baris keempat itu ada tingginya kebutuhan akan karet mendorong dilakukannya pengolahan karet di Indonesia. Kalau kamu berbicara tinggi rendah itu, dasarnya kamu menyebutkan tinggi dan rendahnya itu kan harus ada referensi. Kalau menurut kamu referensinya apa? Sehingga kamu bisa mengatakan tingginya kebutuhan akan karet. Emang tinggi ya kebutuhan akan karet itu? Dilihat dari mana? Kalau untuk tingginya kebutuhan akan karet itu berdasarkan kemarin ada jurnal juga Bu, tapi belum dilampirkan. Jadi di sana dijelaskan bahwa kalau secara jurnalnya tidak dijelaskan secara tingginya Bu, tetapi semakin meningkat tiap tahunnya itu kebutuhan karet itu semakin meningkat untuk di Indonesia ini sendiri Bu. Kenapa meningkat? Karet apa ini loh? Karet gelang atau karet apa? Karet apa? Nah, bukan untuk peningkatnya itu maksudnya pengolahan terhadap karet untuk menjadi karet remah Bu. Jadi untuk kan sekarang industri otomotif seperti industri otomotif yang ada di Singapura ataupun di Cina itu sudah meningkat Bu. Otomatis kan kebutuhan akan karet seperti dalam produksi pembuatan ban motor atau ban mobil itu juga semakin meningkat Bu. Makanya Romi berpendapat bahwa kebutuhan karet semakin tahunnya semakin meningkat karena kan dilihat sekarang ini kan banyak sekali pengeluaran kendaraan yang semakin banyak Bu. Mungkin bisa kamu ulas sedikit saja, mungkin karet itu dibutuhkan dalam memproduksi atau mengolah apa gitu ya Rom ya. Jadi kita tahu oh ya ternyata itu juga ini apa namanya banyak gitu loh dia dibutuhkan. Kemudian di paragraf 1 itu kalimat terakhir itu maksudnya apa sih Rom? Di kalimat kalimat terakhir diekspor ke negara-negara. Oh iya, jadi keran rubber yang dihasilkan di PT Hokum Jambi diekspor. Jadi karet remah yang hasil produksi dari PT Hokum Jambi ini. Saya nggak nanya itu Rom. Saya nanya kalimat baris terakhir dari paragraf 1 diekspor ke negara-negara seperti. Oh seperti ke negara Cina dan Amerika Serikat tuh, USA. Ya harus dibuka tutup kurung gitu. Seperti terus buka kurung. Harus kayak gitu nulisnya Rom. Enggak Bu. Nah,
Coba diperbaiki penulisannya ya Rom ya. Kemudian ini di paragraf berapa nih? 1, 2, 3. Paragraf 3 ya Rom ya, terakhir itu ya, di paling bawah di halaman pertama pendahuluan itu. Ini kamu kan menyampaikan nilai nih 96 desibel, 83,9 desibel, 88, 97. Itu nilai apa sih Rom? Dari mana kamu dapatkan? Ini nilai kebisingan di area Hamar Mill ini kan Bu, di breaker. Ini saya dapatkan dari area produksi di PT Hoktong Bu. Jadi di sana kan memang ada. Bukan, saya mau tanya, kamu ini referensi kamu ini kamu mengukur sendiri atau kamu dapat data sumber dari mana gitu? Sumber datanya dari PT Hoktong Bu. Nah, itu kan harusnya kamu sampaikan kalau ini hasil pengukuran ya, kebisingan di PT Hoktong ya? Iya, atau Bu, kamu yang mengukur sendiri? Ini dari hasil, kalau yang dari latar belakang ini hasil dari pemantauan yang dilakukan PT Hoktong Bu. Yang tahun berapa? Yang semester kapan? Oh, ini bukan pengukurannya bukan dilakukan DLH, tetapi dari pihak PT Hoktong yang mengukur, yang melakukan pengukuran. Jadi di sana kan Bu, di area setiap area seperti area Hamar Mill itu diletakkan label yang menandai nilai intensitas kebisingan Bu. Misalnya pada area mesin breaker ini kebisingan yang dihasilkan 97 desibel. Jadi di sana dituliskan Bu, ada label gitu. Oh, jadi ini apa maksudnya pada mesin breaker ini menghasilkan intensitas kebisingan sebesar 97 dBA ini berdasarkan referensi dari mesinnya atau hasil pengukuran dari PT Hoktong ya? Ini dari pengukuran PT Hoktong Bu, tapi kan biasanya kalau PT Hoktong itu kan melakukan pengukurannya dengan DLH kan Bu, melalui DLH. Tetapi kalau yang ini PT Hoktong langsung melakukan pengukuran, tetapi tidak didokumentasikan. Ya berarti ini adalah hasil pengukuran dari PT Hoktong ya kan, maksud saya itu kan kamu menampilkan nilai ini kamu dapatkan dari mana kan, itu tidak kamu sebutkan di sini. Kamu juga menyatakan adapun sumber kebisingan di lokasi produksi tersebut nilainya segini-segini, tapi datanya ini data dari mana dan kapan itu tidak ada kamu sampaikan gitu loh Rom. Jadi kan nggak tahu apakah ini data yang kamu ukur sendiri atau ini yang data PT-nya ukur sendiri atau ini data dari DLH, kan bisa macam-macam kan? Iya Bu. Nah itu lampirkan referensi datanya itu kamu dapat dari mana ya Rom ya? Iya Bu. Dan ini untuk pengukuran kapan? Kemudian masih di pendahuluan di paragraf terakhir itu kan di kalimat terakhir itu kamu menyatakan kerja praktik ini mengambil judul Bu Febri. Bentar Bu Zuli, lagi pindah lokasi. Oh, oke. Oke, di paragraf terakhir ini kan, masih di pendahuluan paragraf terakhir itu kamu menyatakan judulnya identifikasi intensitas bising. Bukannya intensitas bising di sana tuh sudah teridentifikasi Rom? Dengan kamu menyatakan melampirkan data-data yang ada. Ini gimana Rom? Jadi maksud dari judul identifikasi intensitas bising ini memang di PT Hoktong sudah dilakukan identifikasi intensitas bising Bu. Tetapi kan yang melakukan intensitas bising itu pihak Hoktong dan juga di mana pihak Hoktong itu bekerja sama dengan DLH. Tetapi maksudnya di sini Bu identifikasi intensitas bising. Jadi
Romi sendiri Bu yang melakukan identifikasi terhadap intensitas bising tersebut. Oke, Rom, ke halaman 6 Rom di dokumen kamu Rom, laporan. Lagi Rom, gambar yang di bawah Rom. Nah ini. Ini adalah peta lokasi PT Hoktong Jambi. Itu yang mana PT-nya? Untuk PT-nya ada yang garis merah ini Bu. Dari yang Mana masuk garis merah? Ada garis merah ya Rom? Ada Bu, nggak jelas Bu. Hanya orang beriman yang bisa lihat Bu. Aduh, saya kurang iman nih berarti. Aduh, gawat ya Rom ini. Iya Rom, garis kamu imajiner sekali ini. Terus kalau memang pun ada garis merah, harusnya di keterangan harus ada keterangan gambar. Kalau misalnya yang garis merah itu adalah peta lokasi Hoktongnya gitu loh Rom. Iya Bu. Oke Rom. Baik Bu. Dilengkapi PT gambarnya ya Rom ya. Iya, Bu. Arah mata anginnya juga dilampirkan. Kemudian kamu melakukan sendiri pengukurannya di sana berarti ya Rom ya? Iya Bu, melakukan sampling sendiri. Menggunakan apa? Kalau alatnya itu minjam di kampus Bu. Oh. Level meter di kampus. Oh gitu. Ininya nggak punya? PT-nya sendiri nggak punya? Untuk PT-nya tidak ada Bu, makanya PT-nya itu melakukan yang mengukur kebisingan PT itu dari Delhab. Tapi kata kamu tadi yang di latar belakang paragraf 3 tadi itu PT-nya sendiri yang mengukur? Iya Bu, maksudnya PT sendiri yang mengukur, tetapi untuk alatnya itu dilakukan peminjaman Bu. Oh mereka minjem alat juga gitu ya? Iya Bu. Bukan. Oke. Selain mengukur kebisingan, apalagi yang kamu lakukan di sana, Rom? Selama KP? Selain mengukur kebisingan, selain memantau kebisingan ini, saya juga karena di bagian IPAL, Bu, diletakkan di bagian IPAL, jadi sehari-harinya itu yang dilihat IPAL, jadi sekaligus mengamati IPAL, Bu. Aliran air limbahnya. Oke. Iya, karena kamu menyinggung IPAL, jadi sayanya karena ini kan tentang kebisingan ini kan tugas khusus kamu kan, Rom? Kalau ada tugas khusus berarti kan ada tugas umum nih. Saya mau tahu ini dari gambar apa ini ya? Gambar bagian alir proses produksi yang kamu sajikan itu. Ada ya, Rom ya? Saya baca tadi mana ya? Halaman 22, Bu. Oh iya, yang itu. Nah, kan kamu sebagai mahasiswa teknik lingkungan nih, yang berbicara tentang pencemaran air, tanah, dan udara ya. Dari dari alur produksi di PT Hoktong ini, kira-kira limbah-limbah apa saja sih yang dihasilkan atau pencemaran apa saja sih yang dihasilkan oleh selama proses produksinya itu, Rom? Baik Bu. Jadi Bu, saya menjelaskan dari bagian alir ini saja Bu. Jadi untuk bahan baku, nah bahan baku ini kan dilakukan penyimpanan pada gudang Bu. Memang ada tempat khusus untuk melakukan penyimpanan bahan baku. Nah di area ini kan dilakukan penyiraman Bu, penyiraman karet tersebut, penyiraman bahan baku tersebut. Kalau misal ada bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi, nah, itu kan dipisahkan dan tiap harinya itu biasanya ada pekerja yang menyiram. Nah, limbahnya itu berupa limbah cair, Bu. Tetapi di sini tidak langsung saja dialirkan ke sini karena bahan baku yaitu limbah padat, Bu. Kenapa limbah padat? Limbah padatnya itu berupa kayak ada daun-daunan, terus ada juga ranting di sana, Bu. Terus kalau misal ada logam-logam sekali-sekali itu dikumpulkan semua.
Nah, ini untuk pembeliannya Bu, untuk area pembelian. Terus untuk penyimpanannya itu, nah khusus penyimpanan, bahan baku yang disimpan itu tadi disiram karena ada kotoran seperti tanah seperti itu, jadi disiram. Jadi yang limbah yang dihasilkan itu dari penyiraman itu limbah cair Bu, di mana limbah cair ini sendiri dialirkan ke bagian, dia seperti parit tapi menuju ke aliran, satu aliran untuk nantinya menuju IPAL Bu. Jadi nanti lalu untuk proses pencacahan, nah ini produksi basah digabung saja, jadi untuk area pencacahan, terus pencacahan itu sendiri yang dihasilkan yang pasti limbah bising, terus pencacahan limbah padat. Nah dari limbah padat ini, dari hasil pencacahan itu biasanya dari karet itu sendiri, biasanya ada biji karet yang menempel pada karet remah yang sudah dicacah itu Bu. Terus nanti ada limbah cair juga. Limbah cair itu dari proses pencucian karet yang sudah dicacah. Nah, untuk limbah bisingnya itu dari suara mesin. Sedangkan untuk dari proses penggilingan ya pasti ada limbah bising karena di sini ada mesin hammer mill juga yang menghasilkan bisingan yang cukup tinggi. Terus ada penggilingan selanjutnya ada limbah padat juga, di mana pada proses penggilingan itu kan setelah penggilingan dilakukan proses kontaminasi, di mana kontaminasi ini proses pengambilan limbah-limbah yang atau sampah-sampah yang masih menempel pada karet yang sudah digiling. Biasanya itu ada ember di belt conveyor yang menempel di sana yang diletakkan. Jadi nanti untuk limbah padatnya itu seperti misal ada daun dimasukkan ke bagian ember yang bagian sampah organik, terus ada non organik seperti kayak misal ada logam, ada paku yang menempel di sana, terus ada plastik. Terus untuk area pengeringan ini karena dia menggunakan dryer yang bisa menghasilkan gas, otomatis yang limbah yang dihasilkan itu limbah gas Bu. Terus untuk masuk ke produksi kering, bagian produksi kering ini kan karet yang berasal dari KGA atau Kamar Jemur itu kan dibawa ke area produksi kering. Pertama digiling. Nah dari proses penggilingan ini, setelah karet tersebut digiling itu akan dilakukan proses pencucian juga untuk membersihkan karet dari kontaminan. Jadi karet tersebut otomatis akan dari pencucian karet itu otomatis akan menghasilkan limbah cair. Terus limbah padatnya itu, nah setelah dilakukan pencucian biasanya itu akan ada proses kontaminasi juga, yaitu pengambilan kontaminan yang menempel pada karet untuk memastikan lagi. Lalu otomatis juga yang dihasilkan limbah padat, yaitu berupa ada ranting dan juga daun-daunan, terus biasanya ada plastik juga. Terus ada limbah bising dari bunyi-bunyi mesin mangel dan juga mesin shredder. Kemudian untuk proses dryer atau proses pengeringan yang pasti yang dihasilkan itu limbah gas dan juga limbah bising. Di mana untuk area dryer ini biasanya menghasilkan kebisingan sampai 83 desibel. Lalu untuk area penimbangan tidak ada limbah yang dihasilkan. Kemudian untuk proses di gudang yaitu proses pembungkusan yang pastinya itu limbah padat, di mana limbah padatnya itu ada kayu juga yang digunakan di sana Bu. Jadi ada bekas-bekas kayu juga untuk sebagai penambal petinya itu Bu. Jadi di samping pinggir-pinggir peti itu ada kayu-kayu juga dipasang supaya nanti lebih aman pada saat pengiriman produk Bu. Jadi yang dihasilkan limbah padat juga. Terus ada juga dari proses pembungkusan itu biasanya ada plastik, terus ada kardus-kardus yang bekas pembungkusan itu Bu. Mungkin itu aja Bu. Oke Rom. Ini limbah-limbah di sana diolah atau seperti apa Rom? Jadi kalau limbah-limbah di sini, kalau untuk limbah B3 Bu, itu bukan dari perusahaan yang mengolah, tetapi kalau limbah di sini biasanya itu untuk limbah padatnya itu tidak ada diolah Bu. Jadi kalau misal ada wadah khusus di dalam pabrik itu untuk meletakkan limbah padat. Jadi limbah padatnya nanti diangkut oleh ada yang mengangkutnya Bu, mobil truk itu. Terus kalau untuk limbah cair diolah Bu. Limbah cair itu diolah dengan cara pengolahan biologi, di mana nanti kan dari pengolahan karet itu sendiri itu dihasilkan limbah-limbah cair. Nah, limbah-limbah cair ini disalurkan ke bagian rubber trap gitu nah Bu. Jadi pada bagian rubber trap ini nanti akan tersaring tatal-tatal karet tersebut. Nah, tatal-tatal karet ini diambil nantinya. Setelah itu diambil baru diolah kembali. Kemudian untuk limbahnya itu dipompa ke bagian IPAL. Nah, pada bagian IPAL sebelum masuk pada bagian aerasi itu nanti ada saringan juga. Jadi untuk limbah padatnya itu masuk ke bagian untuk limbah cairnya masuk ke bagian
kolam aerasi, kemudian untuk limbah padatnya, limbah lumpur berupa lumpur itu masuk ke bagian kolam lumpurnya, Bu. Jadi nanti untuk limbah cairnya itu diolah sampai nanti ke pengolah ke bak air bersihnya, Bu, bak bioindikator. Oke. Nanti di sana sudah diolah ya. Iya, Bu. Oke. Terus Rom di halaman 34, Rom. Di situ kamu menyajikan, itu kan subbab 421, identifikasi sumber kebisingan. Ada tabel 4.1 sumber bising. Kemudian di bawahnya kamu menyajikan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu maksudnya gimana, Rom? Baik, Bu. Jadi pada tahapan produksi itu kan, Bu, ada sumber-sumber bisingnya. Jadi dari pengadaan bahan baku itu maksudnya sumber bisingnya itu ada truk dari proses distribusinya, Bu. Jadi dari keluar masuk truk yang mengangkut bahan baku itu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini produksi basah. Ya, itu saya tahu, Rom. Cuman maksud saya, kamu kan memang menampilkan sumber bising di tabel 41. Kemudian di bawahnya itu ada nomor 1 mesin-mesin produksi. Maksudnya itu saya bingung. Korelasi 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan tabel 41 ini ada nggak? Nggak ada ya? Terpisah? Maksudnya gimana? Bisa diulangi nggak, Bu? Ini kan kamu menyajikan tabel 4.1. Ya? Kedengar nggak, Rom? Nah, itu kan sumber bising yang ada di area produksi PT Hoktong. Kemudian nanti di bawah ini ada nomor 1 kan ada mesin-mesin produksi nih, Rom. Sampai nomor 5 itu kalau nggak salah saya tentang kendaraan truk. Itu tuh maksudnya dari tabel 41 ini ada hubungan atau korelasi dengan 1, 2, 3, 4, 5-nya atau terpisah? Ada hubungan, Bu. Atau maksudnya ini sumber bisingnya setelah kamu identifikasi yang merupakan bising itu cuma mesin produksi. Maksudnya gini, Bu. Ini ada hubungan, Bu, antara. Soalnya tadi saya ngeceknya kan pertama mesin produksi. Saya kira itu ada di tabel 41 nomor 1 itu kan pengadaan bahan baku. Saya kira itu nomor 1-nya pengadaan bahan baku juga untuk truk gitu maksud saya tadi. Ternyata enggak ya. Beda ternyata. Yang kamu sajikan beda gitu ya. Jadi saya bingung tadi ini maksudnya di subbab ini tentang apa sih maksudnya gitu. Nggak tahu saya apa namanya. Mungkin kamu menyajikan di sini ada genset, ada kendaraan truk, mesin pompa ipal. Cuma di tabelnya kamu juga apa namanya menyajikannya tidak sesuai dengan tabel. Saya kira sesuai tabel atau gimana gitu. Bentar ya, Rom.
Oke Rom, ya itu untuk gambar yang itu kamu kasih keterangan gambar ya Rom ya. Disesuaikan nih gambar 4 dengan yang di gambar 417 itu kan yang utamanya ya. Yang itu tuh kan keterangan bagian keterangan tambahan per lokasinya ya, maksud kamu kan di 418 sama 419. Nanti kamu kasih keterangan tambahan. Kemudian di halaman 51 dimulai dari gambar 424 ke 426 ini datanya bisa dilihat di mana, Rom? Ini yang kamu dapat dari ini ya, interview langsung. Interview atau pakai kuesioner atau gimana, Rom? Untuk yang halaman 51 ya, Bu? Ya. Ini dilakukan dengan interview langsung, Bu. Tanya jawab santai gitu, Bu. Nggak pakai kuesioner gitu ya, Rom? Nggak ada sebar kuesioner gitu, nggak ada ya? Kalau kuesioner nggak ada, Bu. Tetapi untuk daftar pertanyaannya ada, Bu. Oh, daftar pertanyaan aja. Oke. Itu untuk daftar. Ini udah langsung kamu tahu. Iya, berarti ini udah langsung apa ya, hasil yang kamu sajikan di subbab 4 titik berapa ini ya Rom ya. Oke. Kalau kamu lihat Rom di sana untuk apa namanya pemakaian APD dan segala macam itu sudah tertib atau bagaimana, Rom? Sudah disarankan atau gimana? Kalau berdasarkan pengamatan Romi, Bu, untuk penggunaan APD seperti pakai irmak itu masih sangat kurang, Bu. Contohnya saja pada pekerjaan di produksi basah, produksi kering, itu kan kebisingannya lumayan tinggi, tetapi tidak ada pekerja yang menggunakan earplug. Pada saat Romi lakukan wawancara, dengan alasan mereka tidak nyaman pada saat bekerja, Bu. Tapi SOP-nya sudah ada dari perusahaannya? Kalau untuk SOP sudah ada, Bu. SOP-nya juga sudah Romi lampirkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Bu Zuli. Terima kasih, Romi. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Oke, itu tadi catatan-catatan dari Bu Febri ya, Romi ya. Nanti ya, silakan dirinci kembali, kemudian nanti yang perlu diperbaiki kita perbaiki, kita diskusikan lagi ya. Karena sudah asar, mungkin saya tanyakan dulu kepada audiens untuk sesi tanya jawab. Apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya kepada Romi? Terutama mungkin ini untuk adik-adiknya kali ya, yang belum ini nih, yang belum KP. Siapa tahu ada yang mau nanya apa gitu. Silakan. Silakan raise hand. Yang mau bertanya. Bertanya, Bu. Iya, silakan.
Siapa? Dari mana? Hobinya apa? Nomor telepon? Oh, enggak ya. Baik, Angkatan saja, nama angkatan. Silakan. perkenalkan nama angkatan 8. Sebentar. Hafizul, sebentar. Ini tadi ada yang nanya. Siapa? Nasya. Hafizul, tahan dulu ya, sebentar. Oke, silahkan Nasya. Nasya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizky Utami dari angkatan 19, mohon maaf. Saya ingin bertanya, kenapa Abang memilih lokasi PT Hoktong untuk tempat kerja praktik dan apakah ada hambatan selama pelaksanaan kerja di sana? Terima kasih. Oke, terima kasih Nasya. Silahkan langsung dijawab, Rom. Baik, terima kasih pertanyaan kepada Nasya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nasya. Jadi, kenapa memilih untuk KP di PT Hoktong? Jadi kemarin sebenarnya pada pertama sekali untuk mengajukan tempat KP itu sebenarnya bukan di PT Hoktong. Yang pertama itu di perusahaan Jambi Waras. Tetapi karena pada saat kami melakukan pengajuan KP itu COVID sedang meningkat. Jadi untuk PT Jambi Waras itu menutup dan tidak menerima untuk mahasiswa magang. Bukan hanya di Jambi Waras, tapi juga di beberapa perusahaan lainnya. Nah, di sini ada rekan magang saya, itu Salwa, itu orang tuanya ada kenalan di PT Hoktong. Jadi beliau merekomendasikan untuk magang di PT Hoktong. Jadi dibantu juga oleh teman dari orang tua Salwa. Dan untuk hambatan, alhamdulillah untuk selama pelaksanaan kerja praktik berjalan dengan lancar. Namun karena pada saat itu COVID lagi meningkat, bahkan pernah dilakukan PPKM darurat kan, hampir lebih kurang seminggu. Jadi agak terhambat juga karena di bagian pada saat kami ingin melakukan sampling basing itu malah kayak diliburkan dan itu lumayan cukup lama, yaitu kurang lebih 1 minggu. Dan belum juga untuk libur-libur sebelumnya, ada beberapa hari juga kan, jadi terhambat juga. Terus karena pembimbing kami juga terpapar COVID, jadi kami agak kesusahan dalam mendapatkan data. Jadi data yang kami dapatkan itu terkadang harus menunggu beliau datang dulu, karena kan beliau isolasi di rumah dan data-datanya itu ada di kantor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romi jawabannya. Jadi itu tadi Nasya ya, hambatan dan kenapa kok memilih PT Hoktong. Jadi awalnya bukan itu yang dituju gitu ya, bukan PT Hoktong yang dituju, tapi karena ada kendala pandemi dan lain sebagainya, memang pada saat itu juga mahasiswa banyak kesusahan untuk cari tempat KP karena pandemi yang tiba-tiba meledak ininya ya, korban COVID-nya semakin tinggi, jadi banyak perusahaan yang tidak menerima mahasiswa KP gitu ya. Ya alhamdulillah masih ada tempat yang mau menerima, sehingga ya walaupun ada kendala tetap Romi bisa mengerjakan kerja prakteknya ya Rom ya. Iya Bu. Oke, satu lagi tadi siapa? Hafizul ya. Hafizul silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Romi. Yang ingin saya tanyakan adalah siapa dulu? Kenalkan dulu namanya. Nama saya dari angkatan. Nah, kan enak ya. baiklah, perkenalkan nama saya Hafizul Akbar, angkatan 2018. Yang ingin saya tanyakan adalah pada perusahaan tempat Romi magang ini di PT Hoktong, apakah telah melakukan pengendalian terhadap kebisingan? Dan apabila telah dilakukan pengendalian, apakah pengendalian itu sudah efektif atau belum? Sekian, terima kasih. Oke, silakan dijawab, Bang. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Hafizul dan terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk di PT Hoktong yang seperti sudah saya jelaskan, banyak sekali untuk pengendalian yang sudah dilakukan di PT Hoktong. Tetapi untuk pertanyaan apakah efektif atau belum, menurut saya pengendalian di PT Hoktong itu sendiri belum efektif. Karena kenapa? Karena memang pengendalian di PT Hoktong sudah banyak sekali dilakukan, kayak dari cara isolasi, administratif, lalu ada secara alami juga. Namun dari segi sumber daya manusianya itu kan juga penting dalam suatu perusahaan. Jadi sumber daya manusia itu belum mempunyai kesadaran akan pentingnya penggunaan irfak dan irmap. Jadi pada saat bekerja itu mereka padahal dekat sama mesin produksi yang menghasilkan kebisingan itu sangat tinggi. Jadi di sana mereka tidak menggunakan alat pelindung telinga seperti APD, yaitu
earplug dan earmuff tadi itu tidak ada. Dan juga dari segi pengawasan dari bagian K3 itu masih sangat kurang menurut saya, karena contohnya saja masih banyak pekerja yang belum menggunakan earplug dan juga menggunakan earmuff. Di bagian earmuff memang ada yang sudah menggunakan, beberapa pekerja yang saya lihat, tetapi masih juga ada yang belum menggunakan. Jadi menurut saya belum efektif. Ditambah lagi untuk sejenis pelatihan yang supaya pekerjanya itu mempunyai kesadaran akan pentingnya penggunaan APD seperti earplug dan earmuff ini sendiri, belum ada pelatihan yang dilakukan oleh pihak Hoktong. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, Hafizul. Terima kasih, Romi. Jadi Hafizul, kalau bicara mengenai efektivitas ya, kita perlu analisis lebih lanjut untuk bisa sampai ke kesimpulan apakah efektif atau tidaknya upaya dari satu manajemen atau satu peraturan gitu ya, untuk mengurangi ataupun usaha mengurangi tingkat kebisingan dan dampaknya kepada si pekerja gitu. Tapi pada saat ini saudara Romi ini masih berfokus pada pengukuran dan dampak ini ya, kalau bisa dibilang mungkin dari permukaannya saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dampak, maka kita perlu instrumen yang lebih baik sebenarnya ya untuk bisa mengukur atau menganalisis apa sebenarnya dampak dari kebisingan kepada si pekerja PT Hoktong. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan ya, Hafizul, untuk pertanyaannya tadi dan jawaban dari Romi. Cukup, Hafizul? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Hafizul, habis nanya dia kabur gitu. Ya, Bu. Cukup? Atau ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih, Hafizul. Oke, mungkin itu saja. Kita sudah melalui 3 sesi dalam seminar kerja praktek pada hari ini atas nama Saudara Romi Afrizal. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ibu, Bu Febri atau Pak Tri, silakan. Cukup, Bu. Atau sudah cukup? Cukup, Bu Zolis. Oke, terima kasih Pak Tri, Bu Febri. Mungkin demikian akhir dari seminar kerja praktek Saudara Romi. Selamat kepada Saudara Romi, sudah sampai pada tahap ujian ataupun seminar praktek pada hari ini. Semoga bisa membawa membawa semangat, motivasi untuk teman-teman yang lainnya yang belum, untuk segera bisa menyusul Romi seminar KP ya, seminar kerja praktek. Nah, saya pikir itu saja. Mungkin nanti Romi tolong dikirimkan ini ya, berita acara untuk nanti kita sampaikan kepada Pak Tri dan Bu Febri untuk pengisian nilai dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bu Febri dan Pak Tri, juga teman-teman mahasiswa, terutama yang sudah on cam ya. Makasih banyak teman-teman. Paling tidak teman-teman ini bisa belajar menghargai temannya ya kan, Romi temannya ya, temannya atau rekannya gitu dalam berpresentasi ataupun di dalam seminar gitu ya. Selain juga membuktikan bahwa kita benar-benar mengikuti seminar tersebut. Oke, terima kasih. Demikian akhir dari seminar KP Saudara Romi Afrizal. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Romi. Terima kasih Bu Febri, Pak Tri. Oke, saya izin live ya. Apa sih itu? Terima kasih guys, terima kasih semuanya. Selamat Romi. Selamat Romi. Traktiran Rom.
Romi,